Sejak kejadian itu, nama Fajar ikut menghilang dari pembicaraan warga. Tapi, satu hal yang tak bisa disembunyikan kamera yang ia tinggalkan, ternyata menyimpan lebih banyak rekaman. Seorang pemuda desa bernama Ardi menemukan kartu memori di dalamnya. Lalu diam-diam menontonnya di rumah. Di antara file yang rusak, ada satu video yang bisa dibuka, berjudul Sari. Dalam video itu, terlihat Randy sedang mewawancarai Mbah Samin di siang hari. Sebelum kejadian malam itu, Mbah Samin bercerita dengan nada berat. Katanya, dulu di tempat pohon beringin itu pernah ada seorang gadis muda bernama Sari. Ia tinggal tak jauh dari sana, dan dikenal baik serta cantik. Tapi hidupnya berubah sejak ia dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. Padahal, hatinya milik orang lain. Suatu malam, Sari kabur dari rumah dan pergi ke arah hutan. Warga sempat mencarinya berhari-hari, tapi hanya menemukan selendang putih dan gelang miliknya di bawah pohon beringin tua. Ada yang bilang Sari bunuh diri karena tak sanggup menanggung malu. Tapi ada juga yang percaya dia dibunuh oleh seseorang yang cemburu. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara perempuan menangis di sekitar pohon itu. Mbah Samin menatap ke arah kamera dan berkata, pohon beringin itu jadi tempat arwah Sari bersemayam. Ia tidak bisa pergi karena darahnya menetes di akar tanah itu. Suaranya terdengar bergetar, seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. Kalau kau mendengar suara tangisnya, jangan ditengok nak, karena begitu kau menatap matanya, jiwamu bisa ikut terperangkap di sana. Ardi yang menonton video itu mulai merinding. Ia mematikan laptop, tapi layar malah berkedip-kedip sendiri. Wajah perempuan dengan rambut panjang tiba-tiba muncul di layar, samar tapi nyata. Ardi menjerit, menjatuhkan laptopnya ke lantai. Saat layar mati, dari belakangnya terdengar suara perempuan berbisik, kau sudah melihatku, sekarang aku melihatmu. Malam itu, Ardi menghilang tanpa jejak. Warga menemukannya 3 hari kemudian, duduk di bawah pohon beringin dengan tatapan kosong. Di tangannya tergenggam gelang putih dan selendang yang tampak baru. Sejak itu, orang-orang yakin bahwa siapapun yang melihat wajah Sari, entah lewat kamera, layar, atau langsung akan selalu dipanggil oleh arwahnya untuk tinggal bersama di bawah pohon itu. Legenda itu terus hidup sampai sekarang. Banyak yang mencoba membuktikan, tapi kebanyakan tak berani menonton video terakhir dari kamera itu. Katanya, dalam detik-detik terakhir, sosok Sari menatap langsung ke penonton, dan jika kamu menatap balik cukup lama, kamu bisa mendengar tangisnya dari arah belakangmu. Setelah kejadian Ardi, suasana desa Tegalwangi makin mencekam. Banyak warga yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon beringin setiap malam. Bahkan siang hari pun, aroma melati kadang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang dukun dari luar daerah bernama Mbah Rasman untuk melakukan ritual penenangan arwah. Mbah Rasman datang sore itu, membawa kendi air, bunga 7 rupa, dan dupa. Ia menatap pohon beringin tua dengan serius. Tempat ini bukan sekadar angker, katanya pelan. Ada roh yang terluka, tapi juga ada sesuatu yang menjaga agar luka itu tak sembuh. Warga yang mendengar hanya bisa saling berpandangan. Mereka menyiapkan sesajen di bawah pohon, sesuai permintaan sang dukun. Menjelang malam, ritual dimulai. Dupa menyala, asap mengepul, dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Suasana berubah sunyi. Angin berhenti, jangkrik pun tak bersuara. Saat Mbah Rasman memercikan air dari kendi ke akar pohon, tiba-tiba tanah bergetar pelan. Beberapa warga mundur ketakutan, tapi Mbah Rasman tetap tenang sambil menutup mata. Tak lama kemudian, terdengar suara tangis perempuan, lembut tapi jelas. Dari balik kabut, samar terlihat sosok perempuan bergaun putih berjalan pelan menuju arah ritual. Rambutnya panjang menutupi wajah. Warga yang melihat langsung berteriak dan lari, tapi Mbah Rasman menegur, "Jangan takut, itu arwah yang tersesat." Namun saat ia membuka mata, wajahnya mendadak pucat. Bukan dia. "Ini yang lain." Dari balik pohon, muncul bayangan hitam besar, tinggi seperti manusia, tapi tanpa wajah. Sosok itu berdiri di belakang arwah perempuan tadi,
seperti bayangan yang hidup. Mbah Rasman berusaha menutup ritual, tapi angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, hingga dupa dan bunga beterbangan. Pohon beringin bergetar kuat, dan suara tawa pelan terdengar dari arah batangnya. "Ini bukan arwah biasa," kata Mbah Rasman dengan suara gemetar. "Ada penjaga yang lebih tua dari manusia, yang marah karena tempatnya diganggu." Ia segera menyiramkan air kendi terakhir ke tanah sambil membaca doa keras-keras. Tapi tanah itu malah menyala kehijauan, seolah ada api dari dalam bumi. Semua orang menjerit ketakutan. Pagi harinya, warga mendapati Mbah Rasman tergeletak lemas di bawah pohon, tanpa luka tapi tak sadarkan diri. Sesajen habis terbakar, dan di tanah muncul bekas telapak tangan besar berwarna hitam. Sejak malam itu, tak ada lagi suara tangis terdengar. Tapi setiap kali angin melewati pohon beringin tua, terdengar bisikan lirih seperti seseorang memanggil nama Sari. Beberapa hari setelah ritual gagal itu, suasana desa makin aneh. Burung gagak sering berputar di atas pohon beringin, dan hewan-hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Kepala desa akhirnya memanggil Mbah Samin lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Samin datang dengan langkah pelan, membawa tongkat kayu tua dan seikat daun kelor di tangannya. "Pohon itu bukan sekadar tempat arwah Sari berdiam," kata Mbah Samin perlahan. "Itu tempat perjanjian lama antara leluhur kita dengan makhluk penjaga tanah." Ia lalu bercerita bahwa berabad-abad lalu, ketika desa Tegalwangi masih berupa hutan, ada seorang tetua desa yang meminta perlindungan kepada makhluk halus agar desa makmur. Sebagai gantinya, setiap 70 tahun, satu nyawa harus dikorbankan. Ternyata, Sari adalah keturunan langsung dari keluarga tetua itu. Tanpa disadari, darahnya menjadi bagian dari perjanjian lama yang belum pernah diputus. Ketika ia meninggal tragis di bawah pohon, roh penjaga menahan jiwanya agar perjanjian tetap berjalan. Itulah sebabnya arwah Sari tak bisa tenang. Ia bukan hanya korban, tapi juga penanda bahwa waktu pengorbanan berikutnya telah tiba. Mbah Samin menatap kepala desa dengan wajah serius. 70 tahun lalu, korban terakhir adalah neneknya Sari. Sekarang waktunya sudah tiba lagi. Kepala desa terdiam lama, keringat menetes di pelipisnya. Tak ada yang berani berbicara. Semua warga yang mendengar cerita itu mulai menyadari bahwa kutukan itu bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari sejarah desa mereka sendiri. Beberapa orang berencana menebang pohon beringin itu untuk mengakhiri kutukan. Tapi Mbah Samin melarang keras. Kalau pohon itu tumbang tanpa izin, roh penjaga akan keluar dan menuntut nyawa lebih banyak, katanya. Malamnya, beberapa warga nekat mencoba menebang secara diam-diam. Tapi sebelum kapak pertama menyentuh batang, suara perempuan tertawa terdengar dari atas pohon, diikuti hembusan angin dingin. Keesokan paginya, para penebang ditemukan pingsan di tanah, dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Di kulit mereka, terdapat bekas tangan hitam seperti terbakar. Mbah Samin hanya bisa menggeleng. Penjaga itu tidak suka diganggu. Sari hanya bayangannya saja. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat lagi. Bahkan sekadar lewat pun, orang akan memilih jalan memutar. Namun malam itu, Mbah Samin bermimpi aneh. Ia melihat seorang perempuan berjalan pelan di tengah kabut, membawa selendang putih, lalu menatapnya sambil berkata, "Aku tidak ingin jadi bagian dari perjanjian ini." Saat Mbah Samin terbangun, ia sadar mungkin masih ada cara untuk memutus kutukan itu, tapi cara itu harus dilakukan dengan mengorbankan seseorang yang masih hidup. Malam itu, langit desa Tegalwangi tampak aneh. Angin bertiup pelan, tapi membawa aroma melati yang kuat. Mbah Samin duduk di depan rumahnya sambil menatap arah pohon beringin tua. Ia tahu waktunya sudah tiba. Dalam mimpinya, Sari telah memintanya menuntaskan perjanjian lama itu bukan dengan darah, tapi dengan keberanian. Ia menyiapkan sesajen terakhir bunga 7 rupa, seikat daun kelor, dan kendi berisi air suci. Tanpa banyak bicara, Mbah Samin berjalan sendirian menuju pohon beringin. Desa tampak sunyi total. Hanya suara angin yang berdesir di antara ranting. Saat ia tiba di bawah pohon,
Bayangan besar tampak melintas cepat di antara cabang-cabang. Ia menatap ke atas dan berkata pelan, "Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk mengakhiri." Dari balik kabut, muncul sosok Sari. Wajahnya pucat tapi lembut, seperti ingin berbicara tapi tak bisa. Ia berdiri di antara akar besar. Selendang putihnya melambai, tertiup angin. Di belakangnya, muncul kembali bayangan hitam tinggi besar. Sosok penjaga yang selama ini mengurung jiwanya. Suara berat terdengar dari arah pohon. Perjanjian belum selesai. Mbah Samin menancapkan tongkatnya ke tanah dan memercikan air dari kendi ke arah akar pohon. Sudah cukup, tidak ada lagi yang harus dikorbankan. Tiba-tiba tanah bergetar hebat, daun-daun beterbangan, dan sosok hitam itu meraung marah. Tapi Sari menatap Mbah Samin dengan tatapan penuh harap. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih, "Terima kasih." Sekejap kemudian, cahaya putih menyilaukan muncul dari arah akar pohon. Suara tangisan berubah jadi gumaman lembut. Sosok Sari perlahan memudar, sementara bayangan hitam menjerit, lalu pecah menjadi kepingan asap. Pohon beringin itu bergetar kuat sekali, lalu tiba-tiba diam. Udara menjadi hangat, dan aroma melati perlahan hilang dari udara malam. Saat warga datang pagi harinya, mereka menemukan Mbah Samin duduk bersila di bawah pohon, tersenyum dengan mata terpejam. Ia sudah tiada, tapi wajahnya tampak tenang. Di depannya ada kendi kosong, dan selendang putih terlipat rapi. Akar pohon kini tampak berbeda warnanya, lebih cerah, seolah hidup kembali tanpa rasa murka. Sejak hari itu, tak ada lagi suara tangis, tak ada lagi aroma melati. Warga mulai berani lewat di dekat pohon itu, meski masih dengan hati-hati. Pohon beringin tua kini dianggap sebagai pelindung desa, bukan lagi kutukan. Tapi sebagian orang percaya, setiap malam bulan purnama, ada bayangan perempuan duduk di bawah pohon itu, tersenyum lembut, seolah masih berterima kasih pada seseorang yang telah memberinya kebebasan.